Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kanda dari kelas 2 LKM absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas dari eh, praktikum sistem informasi akuntansi, yaitu di mana kita pada kesempatan kali ini akan melakukan penjualan dari produk yang kita miliki. Baik, untuk langkah pertamanya kita langsung aja menuju ke bagian sales. Di sini sebelumnya saya juga sudah membuat 10 transaksi di Word. Jadi kita buat untuk quotation-nya ataupun yang akan kita tawarkan terlebih dahulu pada suatu customer. Ini kita misalkan untuk customernya adalah CV sukses. Sabadi dengan expertnya beda cuma dengan produk yang akan kita tawarkan. Produk kantor kayu dan kuantitasnya 5 dan harganya juta. Jadi kita add produk. Yang kedua next time kayu dan quantity 10 juga harganya 3 juta. Selanjutnya ada sofa ruang tamu quantity 5 harganya 5 juta. Nah, di sini di bagian quantity ini merupakan adalah indikator yang dimana ketika warnanya seperti hijau atau biru ini itu menandakan bahwa stok produk kita itu terpenuhi ataupun sedang ada stok. Nah, jika warnanya merah itu menandakan bahwa produk yang kita miliki itu kekurangan stok. Nah, karena merah sebelum kita tawarkan maka kita harus memenuhi stok ini terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukannya dengan proses manufaktur itu dimana kita asumsikan bahwa kita sudah memiliki eh, bahan-bahan baku untuk membuat lemari kayu tersebut. Oke, kita ke bagian manufacturing orders. Nah, kita asumsikan di sini misalnya ini karena kita jual pada tanggal 27, atau kita tawarkan pada tanggal 27, maka kita klik misalnya tanggal 25. Nah, di sini kemudian untuk kuantitinya, kita misalkan isikan 4. Nah, di sini kita cek dulu apakah dari bahan baku itu sudah memenuhi semuanya. Ketika memang sudah memenuhi dari bahan baku ini, maka kita klik confirm. Dan nah, ini juga komponen statusnya ketika terpenuhi akan terlihat available, kita cek. Sudah, kita klik produce all. Nah, ini berarti produk-produk itu sudah kita produksi. Maka kita cek untuk ke bagian sales tadi. Nah, di sini ketika barangnya sudah terpenuhi, maka ini juga akan berubah menjadi barang tersedia ataupun available. Oke, setelah itu kita kirimkan penawaran kita kepada customer tersebut. Nah, ketika memang sudah sesuai, maka kita klik send saja. Nah, ketika eh, kita sudah mengirimkan, pasti nanti akan ada konfirmasi dari perusahaan tersebut untuk memilih apakah akan diambil barangnya ataupun tidak. Nah, ketika ini kita asumsikan sudah mendapat informasi dari pihak customer, maka kita klik confirm. Nah, di sini pengirimannya itu akan dilaksanakan sekali pengiriman ya teman-teman. Jadi eh, customer itu sudah memutuskan untuk mengambil 3 barang ini sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Maka untuk pengirimannya kita klik di sini delivery. Nah, tanggal pengirimannya ini akan dilakukan pada tanggal 30 Maret. Maka kita klik 30 Maret. Ini dan ini kita ya. Nah, karena kita kirim semuanya, itu sebenarnya bisa kita centang-centang ataupun kalau misalnya enggak karena kita kirim semuanya, jadi kita tidak perlu mencentangnya lagi. Nah, ketika barang ini sudah siap untuk dikirim, maka kita bisa klik aja validate. Oke, confirm. Nah, ini berarti sudah dikirimkan ke
bagian kepada customer. Nah, kemudian kita juga setelah kita mengirimkan barang, kita akan memunculkan untuk invoice-nya sendiri, teman-teman. Sebenarnya. Oke. Nah, ini setelah kita kirim, ini tadi kan di bagian delivery. Setelah sudah terkirim semuanya, ini kan akan tertulis jadi delivered, dan status delivered. Nah, kita bisa klik create invoice. Kita pilih untuk regular invoice karena kita tidak menggunakan DP sama sekali. Jadi kita klik quick draft. Nah, di sini untuk invoice-nya itu akan dibayar pada tanggal 30 Maret. Ini kita ganti pada tanggal misalnya 1. Nah, kemudian eh, kita cek invoice-nya apakah sudah benar sesuai dengan tagihan. Setelah sesuai, maka kita klik confirm. Nah, untuk invoice ini kita kirimkan kepada eh, customer, klik send. Nah, setelah itu, setelah kita kirimkan untuk tagihan invoice-nya, pasti nanti akan eh, ada konfirmasi untuk pembayarannya. Jadi kita asumsikan bahwa customer itu sudah mengkonfirmasi pembayarannya, kita klik untuk payment-nya. Nah, kita pilih ke kas dengan tanggal payment itu tanggal 30. Setelah itu kita klik create payment. Nah, ini untuk statusnya sudah in payment. Tapi kita perlu juga untuk validasi untuk penerimaan apakah kita sudah menerima pembayaran tersebut atau belum. Jadi kita validasi. Nah, untuk tadi yang awalnya statusnya in process maka sudah paid. Namun, nah, terkadang itu masih memerlukan validasi-validasi yang lain untuk karena di Odoo ini memang tidak cukup hanya sekali validasi saja, teman-teman. Jadi kita ke bagian akuntansi, kita akan memvalidasinya. Jadi kita ke bagian accounting, ke journal items. Nah, kita akan pilih ke bagian yang unreconciled. Nah, di sini terdapat invoice tadi, mana ini tuh belum terrekonsiliasi. Kita pilih reconcile. Kita pilih akunnya cash. Kemudian yang sesuai dengan tipnya 30, write off. Oke, langsung kita rekonsiliasi aja. Oke, kita coba. Nah, di sini ketika sudah berhasil, itu akan muncul dari akun pembayarannya itu ke bagian kas. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Bagian sales. Kemudian kita klik ini. Oke, di sini pada tanggalnya adalah pada tanggal 29 Maret. Pada ini 29 Maret. Customernya PT Jaya Perkasa. Nah, kita sorry, kita add produk untuk produk yang kita tawarkan kepada PT Jaya Perkasa itu lemari panjang kaca. Ini stepnya sama seperti yang tadi ya, teman. Nah,
Ini setelah itu kita klik, kita setelah sesuai, klik sampai email. Nah, untuk tanggal konfirmasinya pada tanggal 30. Tinggal kita klik untuk konfirmasinya. Nah, untuk pengirimannya, karena ini pengirimannya itu dilakukan 2 kali. Jadi untuk yang pengiriman yang pertama itu yang diminta itu adalah lemari panjang kaca dan juga soft ruang tamu. Jadi kita centang lemari panjang kaca dan juga soft ruang tamu. Untuk tanggal pengiriman yang pertama itu ada di tanggal 30. Oke. Setelah sesuai kita klik validate dan create back order. Nah, sini itu untuk barang tersebut untuk lemari panjang kaca dan juga soft ruang tamu itu sudah dilakukan pengiriman. Nah, terus selanjutnya itu akan kita lakukan pengiriman yang kedua karena di sini itu kita bisa ketahui bahwa ketika barang sudah terkirim itu akan ada muncul status delivered. Nah, berarti ada 2 barang atau 2 produk yang belum terkirim. Kita kirimkan untuk barang yang keduanya. Kita klik ini. Kita kirimkannya pada tanggal 2 April. Ini ya. Jadi kita klik validate. Nah, di sini sudah terkirim. Kita cek aja. Nah, di sini semuanya sudah terkirim ke pada customer. Nah, setelah semuanya barang sudah terkirim, kita klik create invoice-nya, kita pilih invoice statement. Benefit dari 2 April. Oke, kemudian tanggal pembayarannya kita isi ya, di April. Kita validasi terlebih dahulu. Kita, dan kita validasi. Lanjutkan ke transaksi selanjutnya.